Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 51. Di sini ada titrasi, HNO2 dititrasi dengan NaOH. Kita tuliskan reaksinya, HNO2 plus NaOH. Maka hasilnya adalah NaNO2 plus H2O. Kemudian kita bikin MRS. HNO2-nya tinggal kita kalikan 25 kali 0,02 yaitu 0,5. Kemudian NaOH-nya ternyata di sini yang ada hanya molaritasnya saja. Berarti volumenya harus kita cari dulu. Pada titik ekivalen berlaku rumus A kali MA kali VA sama dengan B kali MB kali VB. A adalah valensi asam. Di sini H-nya cuma 1 ya, berarti ini 1. Kemudian molaritas asamnya 0,02, volume asamnya 25, sama dengan B adalah valensi basa. Jumlah OH- pada basa di sini ada 1 ya. Jadi B-nya 1, molaritas basanya sudah ada 0,02. Nah, dicarilah volume basanya. Pertama kita bisa coret dulu 0,02 dengan 0,02 ya. Berarti kita dapat volume basanya adalah 25. Karena volume basanya 25 sama ya dengan ini, dengan volume asamnya, tinggal dikalikan 0,02, maka kita dapatkan sama NaOH-nya. Di sini 0,5. Sehingga mereka berdua bereaksi dan habis dua-duanya. Itulah yang disebut titik ekivalen, yaitu ketika asam dan basanya tepat habis bereaksi. Nah, di sini didapatkan NaNO2-nya adalah 0,5 ya, sesuai dengan koefisiennya. Jadi dapatkan garam 0,05. Karena ini hanya garam saja, maka untuk mencari pH-nya digunakan rumus hidrolisis ya. Nah, di sini pH-nya kebetulan sudah ada, yaitu 8,7. Kalau pH-nya sudah ada, yaitu 8,7, maka kita bisa mencari pOH. pOH adalah 14 dikurangi pH, dikurangi 8,7. Maka kita dapatkan pOH-nya adalah 5,3. Kalau pOH-nya 5,3, berarti konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5,3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus hidrolisis ya. Di sini hidrolisis garam yang bersifat basa. Jadi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi anion. Di sini anionnya adalah NO2-. Kemudian kita masukkan OH-nya 10 pangkat min 5,3 sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya kita cari ya, karena yang ditanya di sini pKa. Jadi kita cari dulu Ka, kemudian nanti diminlogkan. Tinggal pangkatnya aja ke depan gitu ya. Nah, ini kali konsentrasi NaNO2. Konsentrasi NaNO2 sama aja dengan konsentrasi garam ya, karena di sini valensinya 1 ya. Jadi kita cari konsentrasi NO2- sama dengan molnya dibagi dengan liter. Kalau milimol berarti dibaginya dengan mililiter ya. Di sini yang diketahuinya bentuknya milimol ya. 0,5 karena di sini asalnya dari mililiter. Kemudian dibagi mililiter total karena dia sudah bercampur. Ya, V total sama dengan volume asam 25, volume basa 25 ya. Jadi 25 tambah 25 adalah 50 mililiter. Masukkan di sini 50. 0,5 dibagi 50 sama aja dengan 1 dibagi 100, yaitu 10 pangkat min 2. Tinggal kita masukkan 10 pangkat min 2 ini ke dalam rumus hidrolisis tadi ya. Jadi di sini 10 pangkat min 2. Karena ini masih bentuk akar, kuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan berarti ini pangkatnya tinggal dikali 2, jadi 10 pangkat min 10,6. Sama dengan ini jadi kebuka akarnya. 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 16 per Ka. Dari sini kita akan dapatkan nilai Ka-nya. Tinggal 10 pangkat min 16 dibagi dengan 10 pangkat min 10,6.
Hasilnya adalah 10 pangkat min 5,4. Nah, itu KA-nya. Maka kalau PKA tinggal di min logkan. Jadi 5,4-nya ke depan ya. Jadi dari sini kita dapatkan PKA sama dengan 5,4. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 52. Di sini ada sel galvanik yang terdiri dari 2 elektroda, Pb dan Ni ya. Ditanyakan energi Gibbs yang dihasilkan pada oksidasi Ni. Jadi di sini yang teroksidasinya Ni ya. Artinya Pb-nya tereduksi. Pertama kita cari dulu E selnya ya. E sel sama dengan E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Karena Ni teroksidasi berarti Pb yang reduksinya ya. Nah, nilai E-nya Pb yaitu min 0,13 dikurangi dengan min 0,23. Jadi di sini kita dapatkan min 0,13, min ketemu min jadi plus ya, 0,23. Jadi hasilnya adalah 0,1. Kemudian kita lanjutkan ke delta G ya. Di sini sudah dikasih rumusnya, delta G sama dengan min N kali F kali E. N adalah banyaknya elektron yang terlibat. Ya. Di sini elektron yang terlibat adalah 2. Jadi ini min 2. Ya. Walaupun di sini ada 2 lagi di Ni, ini sebetulnya elektron yang sama kan? Elektron yang digunakan ketika oksidasi sama dengan elektron yang digunakan ketika reduksi. Ini hanya serah terima elektron saja. Berarti hanya salah satu aja ya yang kita ambil. Jangan sampai dijumlahkan menjadi 4 elektron. Itu salah ya. Harus salah satu saja. Jadi 2 elektron. Kemudian dikali dengan F-nya. F-nya di sini sudah ada ya. 96.500. Dikali E-nya sudah kita cari. Di sini 0,1. Ya. Jadi berapa hasilnya? Tinggal kita coret. Ini 0,1 dengan salah satu 0 di sini. Jadi ini 9650 dikali 2. Jadi min 19300 ya. Ini satuannya masih joule per mol. Kalau ke kilojoule kan tinggal dibagi 1000. Jadi min 19,3 kilojoule per mol. Maka jawabannya adalah A. Nomor 52. Untuk nomor 52 ini, mencari delta H dari reaksi yang ditanyakan ini, tinggal mengutak-atik ya reaksi yang sudah ada delta H-nya. Nah, pertama kita cari dulu NO. NO ada di persamaan reaksi yang atas ya. Ini ada NO, tapi NO-nya di kanan. Yang kita inginkan ada di kiri, berarti reaksi yang ini harus dibalik. Kemudian kita lihat koefisiennya, di sini 2, sedangkan kita ingin koefisiennya 1. Berarti ini selain dibalik, harus dibagi 2. Ya. Maka kita akan dapatkan delta H-nya, kalau dibalik dan dibagi 2, maka tandanya menjadi negatif, dan nilainya dibagi 2, jadi menjadi 91 kJ. Kemudian kita cari lagi NO2, ada di persamaan reaksi yang kedua. Sama-sama di kanan, artinya tidak dibalik, tetapi koefisiennya 2. Kita ingin 1, berarti hanya dibagi 2 aja. Kalau hanya dibagi 2 saja, masih tetap negatif, cuma angkanya saja menjadi 57 kJ. Nah, untuk delta H dari persamaan reaksi yang ditanyakan, tinggal dijumlahkan saja delta H reaksi yang ini. Jadi ini 8, 9 tambah 5, 14 ya. Jadi min 148 kilojoule. Maka jawabannya adalah B. Nomor 54. Massa garam yang mengandung 14 gram Fe adalah, ini tinggal menggunakan rumus gramnya unsur, yaitu Fe, sama dengan
banyaknya Fe di dalam rumus ini cuma ada 1 ya, berarti 1 kali AR-nya Fe dibagi dengan MR senyawa. Tinggal dikalikan dengan gramnya senyawa. Nah, gramnya Fe di sini sudah ada 14. Jadi tinggal masukkan 14 sama dengan 1 kali AR-nya Fe 56. Dibagi dengan MR senyawa. Nah, MR senyawanya kita harus hitung dulu ya. N 14 tambah 4, 18. Kali 2 berarti 36. Kemudian Fe 56. Kemudian ada sulfat. Sulfat itu 96. Kalau dikali 2 berarti 192. Kemudian ditambah dengan 6 air. Air 18 kali 6. Maka kalau 18 kali 6 jadi 108. Nah, dari sini kita dapat jumlahkan dulu ini ya. 192 tambah 108. Pas banget jadi 300. Kemudian yang ini kita jumlahkan 36 tambah 56 jadi 92. Maka ini hasilnya adalah 392 MR-nya. 392 masukkan di rumus di sini. Kemudian ini gram senyawa. Nah, dari sini kita bisa mencari gram senyawanya. Jadi gram senyawanya adalah 14 kali 392 dibagi dengan 56. Ya, 56 ke bawah karena dia pindah ruas, 392 ke atas. Dari sini kita coret 14-nya dengan 56. Jadi 4 ya. Nah, ini 392 dibagi 4. Mendekati 400 kan, 392 itu. Kalau dibagi 4, jadi mendekati 100. Mana di sini yang mendekati 100? Yaitu D ya, 98. Nomor 55. Urutan energi ionisasi kedua dari unsur-unsur Li, B, dan Be yang benar adalah, untuk mengetahui energi ionisasinya, maka kita harus melihat dulu golongannya. Li ada di golongan 1A, kemudian ada berilium di golongan 2A, dan boron. Boron adalah golongan 3A. Di antara litium, berilium, dan boron, maka berilium yang golongan 2A akan mudah sekali menjadi ion Be2+. Mudah sekali untuk mengeluarkan 2 elektron. Berarti energi ionisasi keduanya sangat rendah. Karena dia golongan 2A, ya, cenderung untuk melepaskan 2 elektron. Berarti energi ionisasi keduanya sangat rendah. Sedangkan litium golongan 1A, 1A itu biasanya hanya plus 1, berarti hanya membuang 1 elektron. Artinya, energi ionisasi yang keduanya sangat besar. Jadi Li ini akan sangat besar. Artinya urutannya Li yang paling besar, berilium yang paling kecil. Maka jawabannya adalah D.